Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di sini. Nah, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 1 tentang sumber energi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah materi PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya tentang apa itu energi. Nanti akan Bu Guru terangkan di slide berikutnya. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar tentang hak dan kewajiban. Tentu kalian ada yang bertanya ya, apa sih hak itu? Nah, kalian sudah bisa membaca di sini. Hak menurut pengertiannya adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh seseorang ya, sejak masih ada di dalam kandungan ibunya. Nah, pada umumnya didapat dengan cara harus diperjuangkan terlebih dahulu ya. Setelah melakukan kewajiban baru kalian dapat memperoleh haknya secara penuh. Di sini kalian bisa melihat pada buku tema 2 halaman 12. Nah, diperhatikan ya, ada dua gambar di situ, seorang anak perempuan yang sedang minum dan seorang anak laki-laki yang sedang mandi. Nah, itu kalian dapat mendiskusikan dengan orang tua ataupun dengan saudara yang di rumah. Kalian bisa pelajari ya. Untuk nomor 1 sampai dengan 7 silahkan ditulis di kertas folio jawabannya seperti apa menurut kalian. Kemudian setelah mengamati gambar tersebut dan menjawab kedua gambar tersebut, tentu anak-anak sudah tahu mana yang merupakan contoh hak dan mana yang bukan contoh dari hak. Contoh dari hak misalkan mendapat pengajaran terbaik dari gurunya ya, mendapatkan penghidupan yang layak oleh orang tuanya, misalkan diberi uang saku dan lain-lain. Yang bukan merupakan hak misalnya apa? Mencontek saat ujian, tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak memakai helm, itu bukan hak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengartikan hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak ia lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing dan harus dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui materi tentang apa yang dinamakan hak. Nah, sekarang apa sih kewajiban itu? Kita lihat ya, kewajiban atau wajib itu merupakan beban yang diberikan oleh seseorang atau pihak tertentu kepada orang lain. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Jadi kita bisa mengartikan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang, tidak boleh tidak dilakukan ya. Nah, contohnya adalah misalkan sebagai seorang siswa, kalian harus belajar, harus mentaati peraturan sekolah, mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan yang bukan contoh kewajiban yaitu mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan kasih sayang, mendapat pendidikan yang layak, itu merupakan contoh dari hak ya, jadi bukan contoh dari kewajiban. Sehingga kita bisa menyimpulkan arti dari kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pada slide ini anak-anak bisa mengamati 4 gambar yang sudah Bu Guru sediakan. Gambar yang pertama kalian lihat ya, apa sih hak dari anak itu? Yaitu mendapatkan sumber energi berupa makanan dan minuman. Apa sih kewajibannya? Yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Begitu pula di gambar nomor 2, haknya adalah mendapatkan air bersih. Sedangkan kewajibannya yaitu menggunakan air dengan bijak, tidak boros ya, harus berhemat. Kemudian yang ketiga, ada gambar seperti itu ya, sungainya kotor dialiri sampah. Berarti haknya apa? Haknya adalah kita mendapatkan lingkungan yang sehat, bukan lingkungan yang kotor atau tercemar. Kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran.
Nah, di situ mungkin pencemarannya biasanya berupa limbah rumah tangga atau limbah pabrik yang dialirkan ke sungai ya. Kemudian yang keempat, haknya apa? Haknya mendapatkan lingkungan yang asri, sehingga kewajiban kita adalah merawat dan menjaga tanaman, mungkin dengan cara menyiram seperti pada gambar. Setelah kalian mengetahui apa itu hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan dan yang harus kalian dapatkan, di slide ini Bu Guru sudah menampilkan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Bu Guru hanya menampilkan ada 4 pasal saja yang harus kalian hafalkan. Ingat, pasal ini dihafalkan, bukan dibaca. Jadi tugas kalian nanti pada slide ini adalah mengirimkan video pendek dengan menghafal ya, menghafal misalkan pasal 28, menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dan selanjutnya seperti itu nanti ya. Jadi harus hafalan. Nanti dikirim japri ke nomornya Bu Guru ya. Kalau 4A berarti ke Bu Ratna, kalau 4B ya ke Bu Yanti. Seperti itu kalian hafalkan, jangan lupa ya. Tugas sebelumnya adalah menghafal video tadi ya. Jadi video tadi ada misalkan pasal 28 bunyinya apa, pasal 29 ayat 2 bunyinya apa, pasal 30 ayat 1 bunyinya seperti apa, pasal 31 ayat 1 bunyinya diucapkan seperti apa, itu dibuat video. Nah, pada halaman ini anak-anak mengerjakan, lihat gambar yang pertama pada buku paket tema 2 halaman 15. Itu dilihat gambarnya, nanti sudah ada keterangannya di buku paket ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, gambar A dan gambar B, itu bisa kalian lihat di buku paket tema 2 halaman 29 sampai dengan 30. Itu juga keterangannya sudah ada ya, ditulis soal jawabannya, soalnya juga kalau bisa ditulis ya. Seperti itu nanti akan Bu Guru terangkan lagi lewat WA group. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini, semoga kalian lebih paham ya. Nah, sekian saja penutup dari Bu Guru. Tetap sehat, tetap semangat belajar ya. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, tetap semangat pokoknya. Nah, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.